Guys, sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib hukumnya untuk subscribe. Subscribe sekarang ya. Kuhitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menyaksikan. Hello guys, kembali lagi nih di channel YouTube Amplang Official. Di video kali ini kita akan menceritakan sedikit alur cerita dari film Roh Fasik. Pasti kalian sudah nonton kan film ini? Oke, bagi yang belum menonton, silakan langsung saja download aplikasi WeTV. Di sana ada versi lengkapnya guys, film Roh Fasik ini. Dan ini merupakan sedikit alur cerita dari Roh Fasik guys. Oke, sekarang kita mulai. Adapun pemainnya yaitu Zahra yang diperankan oleh Zaskia Sungkar, Renata yang diperankan oleh Denny Rawiraguna, Akbar yang diperankan oleh Evan Sanders, Hasan yang diperankan oleh Irwansyah, dan Amira yang diperankan oleh Messi Gusti. Oke guys, sekarang kita mulai ceritanya. Cerita berawal dari Zahra dan anaknya Amira sedang sholat berjamaah. Kemudian setelah selesai sholat, Zahra dibunuh oleh makhluk misterius. Dan pada akhirnya Zahra pun terbaring di tempat sholatnya tersebut. Kemudian Akbar pun datang dan merangkul Zahra yang sedang sekarat. Di sana terlihat Amira menangis dan pada akhirnya Zahra pun meninggal. Singkat cerita, Zahra pun dimakamkan. 2 tahun kemudian, Akbar pun menikah lagi dengan Renata yang diperankan oleh Denny Rawiraguna. Kemudian di masjid telah mengumandangkan azan, namun Akbar terlihat masih santai duduk sendirian di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, keluarlah Renata, istri barunya Akbar, dan Renata berkata, "Bang, kok kamu belum siap-siap? Tuh di masjid sudah azan." Ternyata Akbar lari dan meninggalkan Renata sendirian. Di sini Akbar sudah menunjukkan perubahannya dari yang dulunya sering beribadah, sekarang tidak lagi. Di tempat lain, Ustadz bertanya kepada Hasan yang diperankan oleh Irwansyah mengenai Akbar yang tidak pernah kelihatan lagi berjamaah ke masjid. Dan Ustadz memerintahkan Hasan agar bersilaturahmi ke rumah Akbar. Kemudian singkat cerita, Hasan pun pergi ke rumah Akbar dengan tujuan untuk bersilaturahmi dan menanyakan kabar Akbar. Lalu Hasan menyampaikan salam Pak Ustadz. Ternyata Akbar masih belum bisa melupakan kematian Zahra. Ia akan mencari pembunuh istrinya. Singkat cerita, Amira pun datang dan menghampiri Hasan. Hasan mengajak Amira untuk ngaji lagi ke masjid, namun ditentang oleh ayahnya Akbar. Setelah itu Akbar menyuruh Hasan agar segera pulang. Malam harinya, Renata diganggu oleh makhluk aneh. Pintu kamar Renata terbuka dengan sendirinya. Lalu Renata terbangun dan mencari Akbar. Ternyata Akbar tidak ada di tempat tidur. Kemudian Renata pun keluar kamar dan ternyata di belakang Renata ada Akbar. Akbar berkata bahwa ia ngantuk dan Akbar pun langsung masuk ke kamar. Renata merasa bingung lalu mencoba untuk masuk ke kamar juga. Tiba-tiba ada SMS masuk dari HP Renata. SMS tersebut dari Akbar yang ternyata tidak ada di rumah. Lalu yang masuk kamar tadi siapa ya? Ternyata itu setan yang menyerupai Akbar. Keesokan harinya, Renata bercerita ke Akbar bahwa semalam ia mengalami kejadian aneh. Lalu Akbar merespon bahwa Renata mimpi. Tetapi Renata mengaku jujur dan ingin menunjukkan SMS tadi malam. Ternyata SMS-nya pun hilang. Kemudian di cerita yang berbeda, Akbar terlihat bertemu dengan Zahra. Ternyata itu cuma mimpi. Lalu Akbar pun terkejut dan bangun. Renata pun ikut bangun juga. Terus Renata mengambilkan air minum di bawah. Selang beberapa saat Renata menjerit. Akbar pun kaget dan langsung turun ke bawah. Ternyata di bawah Akbar kaget melihat Renata yang berpelukan dengan iblis yang disangka Renata adalah Akbar. Kemudian Renata pun kaget. Di cerita yang lain, Hasan mengajar Amira ngaji di rumah Amira. Di rumah tersebut Hasan merasakan ketidaknyamanan dan mata Renata melotot ke arah mereka. Dan Hasan menyuruh Amira untuk lanjut ngaji. Malam harinya,
Amira menelpon Hasan karena Renata, ibu sambungnya tersebut, kesurupan. Hasan langsung bergegas untuk menolong Renata. Hasan berhasil mengeluarkan roh jahat tersebut dari raga Renata. Lalu Akbar pun datang dan salah faham melihat Hasan dan Renata. Langsung Akbar pun menyeret Hasan keluar. Dan masih banyak lagi guys kejadian aneh yang selalu menyerang rumah Akbar dan Renata. Di sini saya mencoba untuk memendekkan cerita. Jadi saya langsung bercerita tentang Renata terhempas ke dinding karena ulah roh jahat tersebut. Lalu mulut Renata mengeluarkan cairan merah dan Renata pun sekarat. Renata akhirnya mengaku bahwa ialah pelaku semuanya. Ia telah membunuh Zahra, istri Akbar, lewat orang pintar. Lalu Akbar pun marah dan kesal mendengar pengakuan Renata tersebut. Kemudian terlihat Akbar dicekik oleh makhluk halus yang menyerupai Renata. Akbar nampak kesakitan dan akhirnya Akbar pun terpental. Namun ada Hasan dan temannya di rumah itu. Hasan dan temannya pun langsung menolong Akbar. Hasan mencoba mengusir roh jahat tersebut dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Dan langsung roh jahat tersebut kepanasan dan pada akhirnya roh jahat itu terbakar. Mungkin hanya ini guys, sedikit alur cerita dari film Roh Fasik. Bagi kalian yang ingin menonton dengan versi full, silakan download aplikasi WeTV sekarang ya.